Salam, perkenalkan nama saya Julinda Urisama Atta dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tribhuwana Kalapahi dengan NIM 231472010004 Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tiga jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Kemaritiman. Jurnal yang pertama, Studi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sibolga. Nama penulis Fitri Aryani, Irwan Limbong, Teguh Haryanto, dan Amelia Paradini. Yang mereview saya sendiri, Julinda Urisama Atta. Pendahuluan, potensi sumber daya perikanan laut Provinsi Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 1.300 km secara umum belum tergarap secara maksimal. Sumber daya perikanan laut provinsi ini diperoleh dari dua wilayah, yaitu Selat Malaka dan Samudra Hindia. Berdasarkan statistik perikanan tangkap, produksi ikan demersal di YPPRI 572 tahun pada tahun 2011 yang paling tinggi adalah jenis peperak, yaitu 10.202 ton atau 7,7% total produksi ikan demersal yang besarnya 13.1.698 ton. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan di wilayah barat Indonesia yang berbasis perikanan tangkap, diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau PPN Sibolga 2017. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, analisis data. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan November 2018, di mana observasi dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sibolga. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Hasil dan pembahasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari kategori yang telah ditetapkan tersebut, PPN Sibolga memiliki 18 dari 22 kategori yang ada, yaitu 81,81% dari kategori keseluruhan dari jumlah seluruh fasilitas yang dimiliki oleh PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dalam peningkatan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelabuhan perikanan, fasilitas juga harus dapat perhatian terhadap status kelayakan pakai. Selain dari keberadaan fasilitas tersebut, kelayakan dari setiap fasilitas akan menentukan beberapa besar fasilitas tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna secara optimal dalam menjalankan fungsinya. Fasilitas yang dapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga memiliki status kelayakan yang dilihat dari tingkat pemanfaatan.
Sebagai kesimpulan, fasilitas yang terdapat pada PPN Sibolga memiliki status kelayakan yang sangat tinggi, yakni 71%, dengan makna bahwa secara keseluruhan fasilitas-fasilitas yang terdapat di PPN Sibolga masih dalam keadaan layak untuk digunakan. Hal ini didasarkan dari kategori yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, yakni sebuah PPN memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang, dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari jumlah tersebut, fasilitas yang dimiliki oleh PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dalam peningkatan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Sebaran dan Perubahan Ekosistem Mangrove di WPP NRI 712 Indonesia. Nama penulis Ayang Armelita Rosalia, Ishak Aryawan, Wildan Aprisal Arifin, Muhammad Renaldi Apriansa, Nurjana, dan Perdip Maulana. Yang mereview Julinda Orisa Maata. Sebagai pendahuluan, wilayah Indonesia yang memiliki daerah laut yang lebih luas dari daratan hingga menjadi negara yang memiliki panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada. Maka pengolahan di bidang kelautan di pesisir laut harus terus ditingkatkan. Mangrove merupakan tanaman dikotil yang tumbuh di pesisir dengan jenis air payu atau asin. Mangrove adalah pohon atau semak, biasanya membentuk semak lebat di sepanjang garis pantai yang hangat berlumpur payau atau pantai. Keluarga bekau Rhizosporaceae mengandung sekitar 15 marga dan 120 spesies tersebar di daerah tropis. Manfaat dari mangrove yaitu sebagai tanaman obat, wisata bahari, faktor kesejahteraan masyarakat pesisir, tempat tinggal satwa liar. Di perkiraan terdapat lebih dari 120 spesies ikan dan lebih dari 260 spesies burung dan lebih dari 50 spesies reptil dan 8 amfibi, dan sebagai pencegah abrasi pantai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Hasil dan pembahasan. Perubahan pada hutan dan ekosistem mangrove banyak disebabkan oleh ancaman ekosistem mangrove di Indonesia yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi industri, pemukiman, dan tambang, pencernaan limbah domestik dan limbah berbahaya lainnya, meningkatkan illegal logging dan eksploitasi berlebihan, meningkatkan laju abrasi sebesar 1,950 tahun sepanjang 420 km yang menyebabkan tekanan dengan ancaman laju degradasi ekosistem mangrove Indonesia yang tinggi mencapai 52.000 tahun.
Kelebihan selain mengurai limbah organik, hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen, dan merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tersebut. Kelemahan kerusakan kedua ekosistem tersebut secara perlahan juga akan merusak kehidupan di laut. Rusaknya hutan bakau membuat kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dan bebas masuk ke laut. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sensitif laut seperti padang lamun dan juga terumbu karang. Sebagai kesimpulan, kawasan ekosistem mangrove di YPP 712 berpotensi terus mengalami tekanan, terutama disebabkan aktivitas di area terbangun di Pulau Jawa dan pengguna lainnya. Kondisi tersebut juga akan berkonsekuensi terhadap penurunan jasa ekosistem yang tersedia. Jasa ekosistem mangrove yang sebelumnya dirasakan menjadi semakin berkurang atau hilang, sehingga menyebabkan berkurangnya keindahan, ketidaknyamanan, berkurangnya penyediaan sumber pangan, perikanan, kerugian ekonomi, menurunnya keanekaragaman hayati, dan ancaman bencana. Keberadaan kawasan ekosistem mangrove harus dapat perhatikan karena masih berkontribusi memberikan jasa ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan citra satelit untuk hasil luasan yang tepat dalam satu waktu. Jurnal yang ketiga yang berjudul Sistem Pengetahuan Masyarakat Nelayan Pesisir Pulau Kasu, Kecamatan Belakang, Padang, Kota Batam. Nama penulis Hairudin Sri Wahyuni, yang mereview saya sendiri Julinda Orisama Atta. Sebagai pendahuluan, menurut Arif Satria 2015, wilayah pesisir merupakan entitas sosial, ekonomi, sosial, budaya, serta sosial ekologis yang menjadi batas antara daratan dan lautan. Sebagai masyarakat pesisir, nelayan dituntut mampu beradaptasi terhadap kondisi sumber daya pesisir atau SDP dan laut yang khas, seperti ikan yang mampu berimigrasi, pemanfaatan SDP oleh sebagai pihak, degradasi SDP, dan kurang jelasnya batasan-batasan kepemilikan SDP. Sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah, atau di daerah daratan rendah dan perkotaan. Metode dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif menurut Sugiono 2008. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif yaitu permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, yang penuh makna, sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil dan pembahasan, masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat non-pesisir. Karena adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi lingkungan, pengetahuan masyarakat pesisir yang identik dengan pengetahuan nelayan atau penangkapan ikan cenderung akan mengarah kepada pengetahuan mengenali cuaca dan kondisi alam serta pengetahuan lingkungan masyarakat pesisir. Proses transformasi sistem pengetahuan didapatkan dari generasi selanjutnya
oleh generasi sebelumnya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai sistem pengetahuan masyarakat nelayan pesisir di Pulau Kasu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nelayan pesisir Pulau Kasu ketika melakukan aktivitasnya di wilayah laut tidak bisa mengambil pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dan pengalaman pribadi yang kemudian pengetahuan disampaikan melalui percakapan lisan dan fenomena yang ada. Demikian hasil presentasi kami. Salam, perkenalkan nama saya Julinda Urisama Atta dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tribhuwana Kalapahi dengan NIM 231472010004 Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tiga jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Kemaritiman. Jurnal yang pertama, Studi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sibolga. Nama penulis Fitri Aryani, Irwan Limbong, Teguh Haryanto, dan Amelia Paradini. Yang mereview saya sendiri, Julinda Urisama Atta. Pendahuluan, potensi sumber daya perikanan laut Provinsi Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 1.300 km secara umum belum tergarap secara maksimal. Sumber daya perikanan laut provinsi ini diperoleh dari dua wilayah, yaitu Selat Malaka dan Samudra Hindia. Berdasarkan statistik perikanan tangkap, produksi ikan demersal di YPPRI 572 tahun. Pada tahun 2011 yang paling tinggi adalah jenis peperak, yaitu 10.202 ton atau 7,7% total produksi ikan demersal yang besarnya 13.1.698 ton. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan di wilayah barat Indonesia yang berbasis perikanan tangkap. Diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau PPN Sibolga 2017. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, analisis data. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan November 2018, di mana observasi dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sibolga. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Hasil dan pembahasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari kategori yang telah ditetapkan tersebut, PPN Sibolga memiliki 18 dari 22 kategori yang ada, yaitu 81,81% dari kategori keseluruhan dari jumlah seluruh fasilitas yang dimiliki oleh PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dalam peningkatan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelabuhan perikanan, fasilitas juga harus dapat perhatian terhadap status kelayakan pakai. Selain dari keberadaan fasilitas tersebut, kelayakan dari setiap fasilitas akan menentukan beberapa besar fasilitas tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna secara optimal dalam menjalankan fungsinya. Fasilitas yang dapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga memiliki status kelayakan yang dilihat dari tingkat pemanfaatan. Sebagai kesimpulan, fasilitas yang terdapat pada PPN Sibolga memiliki status kelayakan yang sangat tinggi, yakni 71%, dengan makna bahwa secara keseluruhan fasilitas yang terdapat di PPN Sibolga masih dalam keadaan layak untuk digunakan. Hal ini berdasarkan dari kategori yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, yakni sebuah PPN memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang, dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari jumlah tersebut, fasilitas yang dimiliki oleh PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dalam peningkatan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Sebaran dan Perubahan Ekosistem Mangrove di WPP NRI 712 Indonesia. Nama penulis Ayang Armelita Rosalia, Ishak Aryawan, Wildan Aprisal Arifin, Muhammad Renaldi Apriansa, Nurjana, dan Perdip Maulana. Yang mereview Julinda Orisa Maata. Sebagai pendahuluan, wilayah Indonesia yang memiliki daerah laut yang lebih luas dari daratan hingga menjadi negara yang memiliki panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada. Maka pengolahan di bidang kelautan di pesisir laut harus terus ditingkatkan. Mangrove merupakan tanaman dikotil yang tumbuh di pesisir dengan jenis air payu atau asin. Mangrove adalah pohon atau semak, biasanya membentuk semak lebat di sepanjang garis pantai yang hangat berlumpur payau atau pantai. Keluarga bekau Rhizoporaceae mengandung sekitar 15 marga dan 120 spesies tersebar di daerah tropis. Manfaat dari mangrove yaitu sebagai tanaman obat, wisata bahari, faktor kesejahteraan masyarakat pesisir, tempat tinggal satwa liar. Di perkiraan terdapat lebih dari 120 spesies ikan dan lebih dari 260 spesies burung dan lebih dari 50 spesies reptil dan 8 amfibi, dan sebagai pencegah abrasi pantai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Hasil dan pembahasan perubahan pada hutan atau ekosistem mangrove banyak disebabkan oleh ancaman ekosistem mangrove di Indonesia yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi industri, pemukiman, dan tambak, pencernaan limbah
domestik dan limbah berbahaya lainnya meningkatkan ilegal logging dan eksploitasi berlebihan, meningkatkan laju abrasi sebesar 1,950 tahun sepanjang 420 km yang menyebabkan tekanan dengan ancaman laju degradasi ekosistem mangrove Indonesia yang tinggi mencapai 52.000 tahun. Kelebihan selain mengurai limbah organik, hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen dan merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tersebut. Kelemahan kerusakan kedua ekosistem tersebut secara perlahan juga akan merusak kehidupan di laut. Rusaknya hutan bakau membuat kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dan bebas masuk ke laut. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sensitif laut seperti padang lamun dan juga terumbu karang. Sebagai kesimpulan, kawasan ekosistem mangrove di YPP 712 berpotensi terus mengalami tekanan terutama disebabkan aktivitas di area terbangun di Pulau Jawa dan pengguna lainnya. Kondisi tersebut juga akan berkonsekuensi terhadap penurunan jasa ekosistem yang tersedia. Jasa ekosistem mangrove yang sebelumnya dirasakan menjadi semakin berkurang atau hilang sehingga menyebabkan berkurangnya keindahan, ketidaknyamanan, berkurangnya penyediaan sumber pangan perikanan, kerugian ekonomi, menurunnya keanekaragaman hayati dan ancaman bencana. Keberadaan kawasan ekosistem mangrove harus dapat perhatikan karena masih berkontribusi memberikan jasa ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan citra satelit untuk hasil luasan yang tepat dalam satu waktu. Jurnal yang ketiga yang berjudul Sistem Pengetahuan Masyarakat Nelayan Pesisir Pulau Kasu, Kecamatan Belakang, Padang, Kota Batam. Nama penulis Hairudin Sri Wahyuni, yang mereview saya sendiri Julinda Orisa Maata. Sebagai pendahuluan, menurut Arif Satria 2015, wilayah pesisir merupakan entitas sosial, ekonomi, sosial, budaya, serta sosial ekologis yang menjadi batas antara daratan dan lautan. Sebagai masyarakat pesisir, nelayan dituntut mampu beradaptasi terhadap kondisi sumber daya pesisir atau SDP dan laut yang khas seperti ikan yang mampu berimigrasi. Pemanfaatan SDP oleh sebagai pihak degradasi SDP dan kurang jelasnya batasan-batasan kepemilikan SDP. Sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah, atau di daerah daratan rendah dan perkotaan. Metode dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif menurut Sugiono 2008. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif yaitu permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis yang penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring. Dengan metode penelitian
Kuantitatif. Hasil dan pembahasan masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat non-pesisir. Karena adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi lingkungan, pengetahuan masyarakat pesisir yang identik dengan pengetahuan nelayan atau penangkapan ikan cenderung akan mengarah kepada pengetahuan mengenali cuaca dan kondisi alam serta pengetahuan lingkungan masyarakat pesisir. Proses transformasi sistem pengetahuan didapatkan dari generasi selanjutnya oleh generasi sebelumnya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai sistem pengetahuan masyarakat nelayan pesisir di Pulau Kasu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nelayan pesisir Pulau Kasu ketika melakukan aktivitasnya di wilayah laut tidak bisa mengambil pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dan pengalaman pribadi yang kemudian pengetahuan disampaikan melalui percakapan lisan dan fenomena yang ada. Demikian hasil presentasi kami. Demikian hasil dari presentasi kami. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom, perkenalkan nama saya Julinda Urisama Atta dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tribhuwana Kalapahi dengan NIM 231472010004 Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tiga jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Kemaritiman. Jurnal yang pertama, Studi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sibolga. Nama penulis Fitri Aryani, Irwan Limbong, Teguh Haryanto, dan Amelia Paradini. Yang mereview saya sendiri, Julinda Urisama Atta. Pendahuluan, potensi sumber daya perikanan laut Provinsi Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 1.300 km secara umum belum tergarap secara maksimal. Sumber daya perikanan laut provinsi ini diperoleh dari dua wilayah, yaitu Selat Malaka dan Samudra Hindia. Berdasarkan statistik perikanan tangkap, produksi ikan demersal di YPPRI 572 tahun pada tahun 2011 yang paling tinggi adalah jenis peperak yaitu 10.202 ton atau 7,7% total produksi ikan demersal yang besarnya 13.1.698 ton. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan di wilayah barat Indonesia yang berbasis perikanan tangkap, diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau PPN Sibolga 2017. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, analisis data,
Penelitian telah dilaksanakan pada bulan November 2018 di mana observasi dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sibolga. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Hasil dan pembahasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari kategori yang telah ditetapkan tersebut, PPN Sibolga memiliki 18 dari 22 kategori yang ada, yaitu 81,81% dari kategori keseluruhan dari jumlah seluruh fasilitas yang dimiliki oleh PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dalam peningkatan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelabuhan perikanan, fasilitas juga harus dapat perhatian terhadap status kelayakan pakai. Selain dari keberadaan fasilitas tersebut, kelayakan dari setiap fasilitas akan menentukan beberapa besar fasilitas tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna secara optimal dalam menjalankan fungsinya. Fasilitas yang dapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga memiliki status kelayakan yang dilihat dari tingkat pemanfaatan. Sebagai kesimpulan, fasilitas yang terdapat pada PPN Sibolga memiliki status kelayakan yang sangat tinggi, yakni 71%, dengan makna bahwa secara keseluruhan fasilitas yang terdapat di PPN Sibolga masih dalam keadaan layak untuk digunakan. Hal ini didasarkan dari kategori yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, yakni sebuah PPN memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari jumlah tersebut, fasilitas yang dimiliki oleh PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dalam peningkatan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Sebaran dan Perubahan Ekosistem Mangrove di WPP NRI 712 Indonesia. Nama penulis Ayang Armelita Rosalia, Ishak Aryawan, Wildan Aprisal Arifin, Muhammad Renaldi Apriansa, Nurjana, dan Perdip Maulana. Yang mereview Julinda Orisa Maata. Sebagai pendahuluan, wilayah Indonesia yang memiliki daerah laut yang lebih luas dari daratan hingga menjadi negara yang memiliki panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada. Maka pengolahan di bidang kelautan di pesisir laut harus terus ditingkatkan. Mangrove merupakan tanaman dikotil yang tumbuh di pesisir dengan jenis air payu atau asin. Mangrove adalah pohon atau semak, biasanya membentuk semak lebat di sepanjang garis pantai yang hangat berlumpur payau atau pantai. Keluarga bekau Rhizoporaceae mengandung sekitar 15 marga dan 120 spesies tersebar di daerah tropis. Manfaat dari mangrove yaitu sebagai tanaman obat,
wisata bahari, faktor kesejahteraan masyarakat pesisir, tempat tinggal satwa liar. Diperkirakan terdapat lebih dari 120 spesies ikan dan lebih dari 260 spesies burung dan lebih dari 50 spesies reptil dan 8 amfibi, dan sebagai pencegah abrasi pantai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Hasil dan pembahasan perubahan pada hutan dan ekosistem mangrove banyak disebabkan oleh ancaman ekosistem mangrove di Indonesia yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi industri, pemukiman dan tambak, pencernaan limbah domestik dan limbah berbahaya lainnya, meningkatkan illegal logging dan eksploitasi berlebihan, meningkatkan laju abrasi sebesar 1,950 tahun sepanjang 420 km yang menyebabkan tekanan dengan ancaman laju degradasi ekosistem mangrove Indonesia yang tinggi mencapai 52.000 tahun. Kelebihan selain mengurai limbah organik, hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen, dan merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tersebut. Kelemahan, kerusakan kedua ekosistem tersebut secara berlahan juga akan merusak kehidupan di laut. Rusaknya hutan bakau membuat kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dan bebas masuk ke laut. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sensitif laut seperti padang lamun dan juga terumbu karang. Sebagai kesimpulan, kawasan ekosistem mangrove di YPP 712 berpotensi terus mengalami tekanan, terutama disebabkan aktivitas di area terbangun di Pulau Jawa dan pengguna lainnya. Kondisi tersebut juga akan berkonsekuensi terhadap penurunan jasa ekosistem yang tersedia. Jasa ekosistem mangrove yang sebelumnya dirasakan menjadi semakin berkurang atau hilang, sehingga menyebabkan berkurangnya keindahan, ketidaknyamanan, berkurangnya penyediaan sumber pangan, perikanan, kerugian ekonomi, menurunnya keanekaragaman hayati dan ancaman bencana. Keberadaan kawasan ekosistem mangrove harus dapat perhatikan karena masih berkontribusi memberikan jasa ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan citra satelit untuk hasil luasan yang tepat dalam satu waktu. Jurnal yang ketiga yang berjudul Sistem Pengetahuan Masyarakat Nelayan Pesisir Pulau Kasu, Kecamatan Belakang, Padang, Kota Batam. Nama penulis Hairudin Sri Wahyuni, yang mereview saya sendiri Julinda Orisama Atta. Sebagai pendahuluan, menurut Arif Satria 2015, wilayah pesisir merupakan entitas sosial, ekonomi, sosial, budaya, serta sosial ekologis yang menjadi batas antara daratan dan lautan. Sebagai masyarakat pesisir,
Nelayan dituntut mampu beradaptasi terhadap kondisi sumber daya pesisir atau SDP dan laut yang khas seperti ikan yang mampu berimigrasi. Pemanfaatan SDP oleh sebagai pihak degradasi SDP dan kurang jelasnya batasan-batasan kepemilikan SDP. Sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah, atau di daerah daratan rendah dan perkotaan. Metode dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif menurut Sugiono 2008. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif yaitu permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis yang penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode penelitian kuantitatif. Hasil dan pembahasan, masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat non-pesisir. Karena adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi lingkungan, pengetahuan masyarakat pesisir yang identik dengan pengetahuan nelayan atau penangkapan ikan cenderung akan mengarah kepada pengetahuan mengenali cuaca dan kondisi alam serta pengetahuan lingkungan masyarakat pesisir. Proses transformasi sistem pengetahuan didapatkan dari generasi selanjutnya oleh generasi sebelumnya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai sistem pengetahuan masyarakat nelayan pesisir di Pulau Kasu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nelayan pesisir Pulau Kasu ketika melakukan aktivitasnya di wilayah laut tidak bisa mengambil pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dan pengalaman pribadi yang kemudian pengetahuan disampaikan melalui percakapan lisan dan fenomena yang ada. Demikian hasil presentasi kami. Demikian hasil dari presentasi kami. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom, perkenalkan nama saya Julinda Urisama Atta dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tribhuwana Kalapahi dengan NIM 2314720104 Prodi Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tiga jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Antropologi Kemaritiman. Jurnal yang pertama, Studi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sibolga. Nama penulis Fitri Aryani, Irwan Limbong, Teguh Haryanto, dan Amelia Paradini. Yang mereview saya sendiri, Julinda Urisama Atta. Pendahuluan, potensi sumber daya perikanan laut Provinsi Sumatera Utara dengan panjang garis pantai 1.300 km secara umum belum tergarap secara maksimal. Sumber daya perikanan laut provinsi ini diperoleh dari dua wilayah yaitu Selat Malaka dan Samudra Hindia. Berdasarkan statistik perikanan tangkap produksi ikan demersal di YPPRI 572 tahun. Pada tahun 2011 yang paling tinggi adalah jenis
perak yaitu 10.202 ton atau 7,7% total produksi ikan demersal yang besarnya 13.1.698 ton. Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan di wilayah barat Indonesia yang berbasis perikanan tangkap, diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat atau PPN Sibolga 2017. Yang kedua metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, analisis data. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan November 2018 di mana observasi dilakukan di Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Sibolga. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, wawancara, dan observasi langsung di lapangan. Hasil dan pembahasan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari kategori yang telah ditetapkan tersebut, PPN Sibolga memiliki 18 dari 22 kategori yang ada, yaitu 81,81% dari kategori keseluruhan dari jumlah seluruh fasilitas yang dimiliki oleh PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dalam peningkatan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelabuhan perikanan, fasilitas juga harus dapat perhatian terhadap status kelayakan pakai. Selain dari keberadaan fasilitas tersebut, kelayakan dari setiap fasilitas akan menentukan beberapa besar fasilitas tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh para pengguna secara optimal dalam menjalankan fungsinya. Fasilitas yang dapat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga memiliki status kelayakan yang dilihat dari tingkat pemanfaatan. Sebagai kesimpulan, fasilitas yang terdapat pada PPN Sibolga memiliki status kelayakan yang sangat tinggi, yakni 71%, dengan makna bahwa secara keseluruhan fasilitas yang terdapat di PPN Sibolga masih dalam keadaan layak untuk digunakan. Hal ini berdasarkan dari kategori yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, yakni sebuah PPN memiliki 7 kategori fasilitas pokok, 9 kategori fasilitas fungsional, dan 6 kategori fasilitas penunjang dengan total 22 fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan. Dari jumlah tersebut, fasilitas yang dimiliki oleh PPN Sibolga sudah tergolong cukup baik dalam peningkatan nilai guna fasilitas yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga. Jurnal yang kedua berjudul Analisis Sebaran dan Perubahan Ekosistem Mangrove di WPP NRI 712 Indonesia. Nama penulis Ayang Armelita Rosalia, Ishak Aryawan, Wildan Aprisal Arifin, Muhammad Renaldi Apriansa, Nurjana, dan Perdip Maulana. Yang mereview Julinda Orisa Maata. Sebagai pendahuluan, wilayah Indonesia yang memiliki daerah laut yang lebih luas dari daratan hingga menjadi negara yang memiliki panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah negara Kanada.
Maka pengolahan di bidang kelautan di pesisir laut harus terus ditingkatkan. Mangrove merupakan tanaman dikotil yang tumbuh di pesisir dengan jenis air payu atau asin. Mangrove adalah pohon atau semak, biasanya membentuk semak lebat di sepanjang garis pantai yang hangat berlumpur payau atau pantai. Keluarga bekau Rhizoporaceae mengandung sekitar 15 marga dan 120 spesies tersebar di daerah tropis. Manfaat dari mangrove yaitu sebagai tanaman obat, wisata bahari, faktor kesejahteraan masyarakat pesisir, tempat tinggal satwa liar. Diperkirakan terdapat lebih dari 120 spesies ikan dan lebih dari 260 spesies burung dan lebih dari 50 spesies reptil dan 8 amfibi, dan sebagai pencegah abrasi pantai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme dan digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Hasil dan pembahasan perubahan pada hutan atau ekosistem mangrove banyak disebabkan oleh ancaman ekosistem mangrove di Indonesia yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan menjadi industri, pemukiman dan tambang, pencernaan limbah domestik dan limbah berbahaya lainnya, meningkatkan illegal logging dan eksploitasi berlebihan, meningkatkan laju abrasi sebesar 1,950 tahun sepanjang 420 km yang menyebabkan tekanan dengan ancaman laju degradasi ekosistem mangrove Indonesia yang tinggi mencapai 52.000 tahun. Kelebihan selain mengurai limbah organik, hutan mangrove juga dapat membantu mempercepat proses penguraian bahan kimia yang mencemari laut seperti minyak dan deterjen, dan merupakan penghalang alami terhadap angin laut yang kencang pada musim tersebut. Kelemahan, kerusakan kedua ekosistem tersebut secara berlahan juga akan merusak kehidupan di laut. Rusaknya hutan bakau membuat kualitas air menurun, polutan dan limpasan nutrisi dan bebas masuk ke laut. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem sensitif laut seperti padang lamun dan juga terumbu karang. Sebagai kesimpulan, kawasan ekosistem mangrove di YPP 712 berpotensi terus mengalami tekanan, terutama disebabkan aktivitas di area terbangun di Pulau Jawa dan pengguna lainnya. Kondisi tersebut juga akan berkonsekuensi terhadap penurunan jasa ekosistem yang tersedia. Jasa ekosistem mangrove yang sebelumnya dirasakan menjadi semakin berkurang atau hilang, sehingga menyebabkan berkurangnya keindahan, ketidaknyamanan, berkurangnya penyediaan sumber pangan, perikanan, kerugian ekonomi, menurunnya keanekaragaman hayati, dan ancaman bencana. Keberadaan kawasan ekosistem mangrove harus dapat perhatikan karena masih berkontribusi memberikan jasa ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan. Saran untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan citra satelit
untuk hasil luasan yang tepat dalam satu waktu. Jurnal yang ketiga yang berjudul Sistem Pengetahuan Masyarakat Nelayan Pesisir Pulau Kasu, Kecamatan Belakang, Padang, Kota Batam. Nama penulis Hairudin Sri Wahyuni, yang mereview saya sendiri Julinda Orisa Maata. Sebagai pendahuluan, menurut Arif Satria 2015, wilayah pesisir merupakan entitas sosial, ekonomi, sosial, budaya, serta sosial ekologis yang menjadi batas antara daratan dan lautan. Sebagai masyarakat pesisir, nelayan dituntut mampu beradaptasi terhadap kondisi sumber daya pesisir atau SDP dan laut yang khas seperti ikan yang mampu berimigrasi. Pemanfaatan SDP oleh sebagai pihak degradasi SDP dan kurang jelasnya batasan-batasan kepemilikan SDP. Sebuah entitas sosial, masyarakat nelayan memiliki sistem budaya yang tersendiri dan berbeda dengan masyarakat lain yang hidup di daerah pegunungan, lembah, atau di daerah daratan rendah dan perkotaan. Metode dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif menurut Sugiono 2008. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif yaitu permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis yang penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijaring. Dengan metode penelitian kuantitatif, hasil dan pembahasan, masyarakat pesisir pada umumnya mempunyai kebudayaan yang berbeda dengan masyarakat non-pesisir. Karena adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi lingkungan, pengetahuan masyarakat pesisir yang identik dengan pengetahuan nelayan atau penangkapan ikan cenderung akan mengarah kepada pengetahuan mengenali cuaca dan kondisi alam serta pengetahuan lingkungan masyarakat pesisir. Proses transformasi sistem pengetahuan didapatkan dari generasi selanjutnya oleh generasi sebelumnya. Sebagai kesimpulan, berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai sistem pengetahuan masyarakat nelayan pesisir di Pulau Kasu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa nelayan pesisir Pulau Kasu ketika melakukan aktivitasnya di wilayah laut tidak bisa mengambil pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dan pengalaman pribadi yang kemudian pengetahuan disampaikan melalui percakapan lisan dan fenomena yang ada. Demikian hasil presentasi kami. Demikian hasil dari presentasi kami. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve.